Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu bersama Pak Eko Prastio untuk melanjutkan materi pelajaran ekonomi bisnis. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, kemudian disusul dengan biaya produksi. Dan malah hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yakni tentang bentuk-bentuk pasar, ya. Jadi pasar di sini bukan berarti pasar yang sering kita jumpai seperti pasar nusuan atau pasar jungke, ya, tidak melulu pasar seperti itu, namun kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar dalam sisi yang lainnya. Tidak lupa Pak Eko selalu mengajak untuk selalu menjaga kesehatan di masa-masa pandemi semacam ini. Tidak lupa kita berusaha untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Ririn. Oke, pada Mbak Ririn kami persilahkan untuk memimpin doa. Kepercayaan masing-masing, berdoa, mulai. Doa selesai. Kita akan membahas tentang pasar, ya, tentang pasar monopoli, kemudian pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Ya, kompetensi dasar yang akan Anda miliki setelah selesai mempelajari materi tentang pasar adalah yang pertama, mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli, ya. Jadi nanti setelah selesai nanti Anda akan mampu untuk menjelaskan apa itu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Yang kedua adalah Anda akan dapat menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, nanti Anda semuanya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan pengelompokan terhadap pasar monopoli, ya, monopolistik, dan oligopoli dengan benar. Ya, yang pertama adalah tentang pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Yaitu suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual saja, ya. Jadi hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain atau penjual lain yang menyainginya. Jadi hanya ada satu penjual saja. Apakah mungkin
seperti itu? Ya, mungkin saja, ya, mungkin saja. Contohnya adalah PLN, ya, perusahaan listrik negara, dan perusahaan kereta api atau PT KAI, yang notabene-nya PLN atau listrik negara dan kereta api itu dimiliki oleh negara. Ya, jadi kita tidak bisa membeli listrik selain ke PLN, pun kita juga tidak bisa, ya, numpak kereta, ya, selain kereta yang memang kereta itu diproduksi oleh atau dimiliki oleh negara. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya, Mbak Dirin? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sakit, Ya, Pak. ya. Bisa. Jadi hanya ada satu penjual saja, monopoli. Ya. Mono itu satu, poli itu penjual. Ya. Jadi satu penjual. Oke. Nah, ciri-ciri dari sebuah pasar monopoli, ya, pasar yang hanya ada satu penjual, yakni pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, ya, satu saja. Kemudian tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, ya. Jadi ya listrik itu ya hanya satu itu, tidak ada penggantinya. Ya, kereta api ya hanya itu. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, ya. Jadi sudah ditutup. Tidak ada penjual-penjual lain yang akan masuk menyaingi penjual yang sudah ada. Karena memang listrik itu hanya dikuasai oleh satu pihak, yakni negara. Kemudian kereta api juga begitu, dikuasai oleh negara. Kemudian yang keempat, dapat memengaruhi penentuan harga. Artinya apa? Jadi ketika mau dinaikkan harganya seberapapun ya nggak masalah, karena memang penjualnya hanya satu tok, ya, satu tok. Kita tidak bisa membeli dari yang lainnya, penjualnya hanya itu tok. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 5, promosi iklan kurang diperlukan. Ya, kenapa harus promosi? Uang penjualnya memang hanya satu, jadi mau tidak mau kita akan membeli kepada penjual itu. Ya, sampai pasar monopoli bisa dimengerti ya, Mbak ya? Oke, berikutnya adalah ya, alhamdulillah. Ya, meskipun hanya satu penjual, ya, tapi ada juga kelebihan dari pasar monopoli. Apa? Yang pertama, mendorong adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Ya, meskipun dia hanya penjual tunggal, tapi juga perlu dong untuk berinovasi, artinya menemukan hal-hal baru agar nanti meskipun bisa tidak ada saingannya, tapi tetap menjaga mutu. Nah, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tidak akan mungkin timbul perusahaan yang kecil, sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Jadi kalau dilihat dari sisi penjual, maka dengan tidak adanya saingan kan menjadi sesuatu hal yang positif atau menjadi sebuah kelebihan. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Ini seperti nomor 1 tadi, tetap menjaga kualitas. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Ya, artinya masih berhubungan dengan nomor 1. Jadi kualitas tetap akan dikejar meskipun tidak ada penjual lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh negara, seperti tadi listrik dan kereta api, gitu ya. Yang terakhir, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru. Ya, seperti halnya nomor 1 tadi, berkaitan dengan menjaga kualitas.
Tetapi ada juga kelemahan dari adanya pasar monopoli atau kekurangannya. Apa? Yang pertama, serasa tidak adil karena keuntungannya hanya dinikmati oleh satu pihak. Yang kedua, tidak efisiensinya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang ketiga adalah konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Ya, jadi kan hanya satu penjual, maka ketika penjualnya itu mau pasang harga berapapun, kita tetap harus ngikut. Begitu ya, Mbak ya? Benar sih. Pak. Gitu ya. Ya, sampai di pasar monopoli, baik definisi, kemudian contohnya, ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya bisa dimengerti ya, Mbak. Oke, kita lanjut ke bentuk pasar yang kedua. Apa itu? Oh, sorry, ya, masih ada satu ternyata tadi. Yang berikutnya adalah pasar monopolistik. Ya, kalau dilihat dari istilahnya hampir mirip dengan pasar monopoli, tapi ada perbedaan yang sangat prinsip nanti antara pasar monopoli dan monopolistik. Apa sih pasar monopolistik? Adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar itu ya, terulang, terdapat banyak produsen, terdapat banyak penjual. Ini sangat beda kan? Kalau monopoli itu hanya satu penjual, kalau monopolistik banyak penjual. Tetapi barangnya beda ya. Jadi ada diferensiasi produk, ada barang yang berbeda. Ada berbedanya di mana sih? Ada mereknya yang berbeda, bungkusnya berbeda gitu. Nah, contoh pasar monopolistik adalah pasar dengan produk-produk makanan ringan, misalnya snack ya, pulpen, buku gitu ya. Jadi berapa banyak kita temukan produsen makanan ringan? Banyak sekali kan. Kemudian berapa banyak produsen ballpoint maupun produsen buku ya. Jadi penjual ya, produsen dalam hal ini kemudian kita sebut dengan penjual, itu jumlahnya sangat banyak dan produknya itu terdiferensiasi ya. Produknya itu produknya itu meskipun sama tetapi ada pembeda ya. Jadi snack itu kan banyak ya, snack itu banyak, misalnya snack potato atau kentang itu kan banyak, namun kan ada diferensiasinya, ada perbedaannya, entah itu mereknya, ada yang namanya satu potato crunch, yang satu potato chips dan sebagainya, bungkusnya juga berbeda gitu ya. Ballpoint juga semacam itu, ada pilot, ada apalagi standar gitu ya, ada perbedaan atau pembedaan produk meskipun barangnya sama, tetapi ada diferensiasinya, ada pembedanya. Buku juga semacam itu, ada Kiki, ada Ciwi Kimia dan sebagainya begitu. Bisa dimengerti ya Mbak ya? Bisa? Ya. Bisa, Pak. Oke. Di anu sih, dikuat-kuat ke sih sebentar Mbak Rani. Tirinding. Oke, kemudian ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual. Ya, produknya tidak homogen, artinya heterogen ya, banyak macamnya, ada diferensiasi. Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga, artinya karena banyak pesaing maka tidak bisa dong satu perusahaan memaksa, hargaku mahal, kamu harus tetap beli kepadaku, tidak bisa.
karena banyak pesaing ya, banyak pesaingnya. Meskipun barangnya hampir sama, tapi banyak pesaing. Terjadi diferensiasi produk. Kemudian produsen dapat keluar masuk pasar. Tidak seperti monopoli tadi, tidak bisa dimasuki oleh penjual lain. Tapi kalau pasar monopolistik bisa dimasuki penjual lain. Kemudian persaingan promosi penjualan sangat aktif. Kalau yang monopoli tadi tidak perlu iklan karena memang hanya ada satu penjual. Tapi kalau yang monopolistik harus iklan karena nanti kalau tidak iklan ora ngerti sangkekno apa banyak sekali penjualnya. Ya. Ada kelebihan juga dari pasar monopolistik ya. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk. Ya, karena penjualnya banyak, maka kita bisa memilih mana sih yang murah gitu ya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen. Yang ketiga, diferensi produknya mendorong konsumen untuk selektif. Ya, sehingga konsumen iso milih. Yang keempat, gampang digoleki karena jumlahnya banyak. Kekurangannya apa? Pasar monopolistik ya persaingannya tinggi, maka harus pinter-pinter sebagai penjual itu harus pinter-pinter berinovasi, gen payu. Kemudian modalnya cukup besar karena pemain pasarnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, mendorong produsen atau penjual untuk berinovasi, dan ini berat ya. Oke. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual. Oligo itu beberapa atau lebih dari satu tapi tidak banyak. Poli itu penjual. Yang mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar. Ya, artinya beberapa penjual itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau price maker, menentukan harga. Contohnya apa? Contohnya industri motor atau penjual motor. Kemudian baja, rokok, dan air mineral. Ya, meskipun seiring dengan berkembangnya waktu, terkadang produk ini bisa masuk ke pindah yang pasar monopoli atau pindah yang pasar monopolistik. Misalnya motor Yamaha, Honda itu kan hanya beberapa ya, jadi tidak banyak penjual motor, hanya merek-merek tertentu saja. Kemudian ciri-cirinya apa? Menghasilkan barang standar atau homogen. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu iklan, kemudian hanya sedikit perusahaan dalam industri. Kompetisinya itu kompetisi non harga, artinya banyak bersaing di wilayah-wilayah non harga gitu ya. Harga jual tidak mudah berubah, sulit dimasuki perusahaan baru. Kelebihannya apa dari pasar oligopoli? Itu memberi kebebasan memilih bagi konsumen karena ada beberapa penjual gitu ya. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan, memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan ya. Jadi kalau ada pesaing itu biasanya lebih bisa berinovasi. Teknologinya juga terbarukan, efisiensi menjalankan kegiatan produksi sehingga nanti berdampak pada murahnya harga produknya. Kemudian persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga. Lebih murah maksudnya. Jumlah penjualan sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga. Iso rodok larang karena memang hanya sedikit. Tapi ada kekurangannya juga. Apa? Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Kemudian apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Nah, wis paten nggak boleh ditiru. Kemudian
nek wis duwe pelanggan akan angel untuk pindah ke produk yang lain. Kemudian timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi, karena memang ya meskipun ada pesaing tapi jumlahnya tidak banyak. Yang terakhir adalah menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Oke, sekarang kita akan sedikit mengulas tentang materi yang sudah disajikan Pak Eko. Nanti silahkan mbak-mbak semua untuk menjawab atau mengisi papan TTS dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di ini ya. Nanti akan Pak Eko ketikkan untuk jawaban yang Anda sampaikan. Oke, yang pertama nomor 1 itu ada menurun dan mendatar. Kita tengok yang menurun dulu ya, nanti selesai menurun baru mendatar. Nomor 1 menurun, sini ya. Banyak penjual dengan produk beragam. Apa ya kira-kira jawabannya ya? Banyak penjual. Ya. Apa jawabannya? Politik. Monopolistik. Mengejanya bagaimana, Mbak? M O N O P O sebentar. L I S terus TIK. Ya, tepat sekali. Pas huruf dengan kotaknya. Kemudian 1 mendatar. Oke, kita selesaikan nomor 1 ya sekalian ya. Nomor 1 mendatar berarti nanti diawali dengan huruf M. Nomor 1 mendatar. 1 penjual. Apa jawabannya? 1 penjual berarti pasar dengan 1 penjual, mungkin begitu ya maksudnya. Nanti nek cocok kotak dengan hurufnya pasti. Oke, yang berikutnya nomor 1 mendatar. Apa ya 1 mendatar? Soalnya 1 penjual. Jawabannya apa, Mbak? Monopoli, Pak. Oke, monopoli. Kita coba eja. M huruf pertama, kemudian berikutnya O N O P O L I. Iya, tepat sekali. Pas hurufnya. Kemudian berikutnya 2 menurun. Maaf, ini tadi angkanya kehapus ya. Nomor 2 menurun. Monopoli alamiah ya. Jadi monopoli yang bersifat alami. Apa ya, Mbak, jawabannya, Mbak? Nomor 2 menurun. Nature. Oke. Ya. Bagaimana mengejanya? Mengejanya bagaimana, Mbak? N A ya. T U R E. Oke. Pas. Oke ya, nature atau alamiah. Baik. Natural. Yes. Jadi monopoli yang bersifat alami. Yang berikutnya adalah nomor berapa ya? Nomor 3. 3 menurun. Nah, 3 menurun ini ya. Oke. Nih, merahnya ini. PLN
diawali dari huruf L. Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Listrik. Listrik. PLN listrik. Oke. Kelihatannya pas juga ini. Ngejanya gimana ini, Mbak? L diawali L ya tadi. I I S S T T R I K. R I K. Oke. Selanjutnya adalah kita coba ke Mendatar. Oke, 4 mendatar berarti ini ya, diawali dari huruf S. Maaf terhapus nih angkanya. 4 mendatar itu ini ya, homogen. Homogen diawali dari huruf S. Apa, Mbak, jawabannya, Mbak? Seragam, Pak. Seragam. Oh, seragam. Kayak baju ya. Kita coba eja. Dimulai dari huruf S. S S E E R R A A G A M. G A M. Exactly. Correct. Pas. Lanjut ke nomor 5. Oke, 5 menurun. Ada kata-kata apa ini? Polish. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan di materi monopolis gitu ya. Polis itu artinya apa? Maksudnya apa ya kira-kira ya ini ya? Penjual. Oke, penjual. Kita coba nanti pas nggak ya? Hurufnya pertama apa? PE P. Selanjutnya E E N N J U J U A L. A L. Iya. Akurat. Nah, pas gitu ya. Selanjutnya adalah polis sudah. 5 mendatar. Ya. Tadi sudah pemilik pangsa pasar terbesar dalam pasar oligopoli. Beberapa penjual tok, tapi ada yang memiliki pangsa pasar terbesar. Itu wah, kita ini apa ya? Cukup panjang ini. Kita coba apa, Mbak? Kira-kira jawabannya, Mbak? Free slider. Gimana itu ngejanya itu? Free slider. Kita coba eja. P R. Oh ya, ini sudah I. Kemudian apa? C E ya. Kemudian L E gini ya. Iya, Pak. A apa? Apa? Price? D-E-R. D-E-R, Pak. O D E R ya, oke. Price leader itu ya, atau pemimpin harga. Oke, price leader. Yo, bacanya price leader. Bahasa Inggris sedikit. Kemudian wah, kurang 2 kotak saja ini. Ini berapa menurun ya? 6 menurun ya? Ya. Ya. 6 menurun. Penghematan diawali dari huruf E. Apa, Mbak? Jawabannya, Mbak? Jawabannya efisiensi. Oke, gimana ngejanya?
FI SI SI apa? Efisi N kemudian UN SI ya pas SI. pas ya, efisiensi. Oke, pas. Terakhir mendatar nomor 7 ini ya, berbeda corak. Tadi di pasar tadi ada pasar yang homogen, ada pasar yang ada lainnya lagi tadi ya, kebalikan dari Berarti jawabannya heterogen. heterogen. Oke. Heterogen. Nah, kita coba pas enggak ya? Diawali dari huruf apa, Mbak? HE, kemudian HE sudah, kemudian TE, terus RO GEN. Oke. Ya, sip. Di perjumpaan kita pada hari ini, Pak Eko ingin mendengar kesimpulan apa yang telah Anda pelajari dari materi tentang pasar. Oke, kepada Mbak Ririn Aulia untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan Mbak Ririn. Iya, Pak. Kesimpulannya adalah pasar terdiri atas 3 macam, yaitu monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Pasar monopoli yaitu terdiri atas satu penjual. Contohnya seperti perusahaan PLN. Juga pasar monopolistik yaitu pasar yang terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk. Contohnya perbedaan merek, bungkus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli, yaitu suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjualnya bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. Contohnya industri motor. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Baiklah, semoga dengan apa yang disimpulkan oleh Mbak Ririn, semuanya bisa lebih paham lagi tentang apa itu pembagian pasar menurut jumlah penjual maupun ciri-ciri yang lain-lainnya. Untuk mengakhiri sesi kegiatan belajar pada hari ini akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Mbak Ririn Aulia. Silahkan Mbak Ririn untuk memimpin doa bersama. Pada pertemuan terakhir ini, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi lanjutan di pelajaran ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.